Oke Mas ya, di sini saya kedatangan satu unit ya, satu unit yaitu Vario 150, 150 ya, 150 dengan keadaan motor dibawa ke sini sudah dibongkar untuk radiatornya, oke, dan untuk dek-deknya sudah dibongkar. Ini bukan pisan sini, bukan pisan ya. Jadi kendala motor ini saat kontak on sekring utama atau sekring 25 ampere itu selalu putus katanya ya. Ini sudah bongkaran semua, bisa sampai lihat ya. Ini yang bawa ke sini saya nggak tahu. Yang penting istilahnya dia konfirmasi kalau motornya ini saat kontak on sekring utama langsung putus. Berarti kita cek drill. Untuk pengecekan kita nggak membutuhkan yang namanya scanner canggih karena kelistrikan itu nggak jalan, ya. Karena kelistrikan nggak jalan, sekring utama langsung putus. Oke, kita analisa dulu. Kita cek sekringnya dulu dan positif dan negatif aki kita pastikan aman. Oke. Pastikan sekring iki Jil ya. Karena Pak Munok ini berapa bulan nih Jil? Ono sak bulan? Sak bulan, Bos. Nah, kudu paham awakmu ya. Carane cek sik sekringe. Ini aman, kaki satu aman. Ora putus. Ora putus Jil. Lu ngomongin mak sekring utama putus ah lu. Iki ora putus. Kok paling dilepas soket depan iki Jil. Buka iki Jil. Buka iya. Buka iki, tarik nang ngarep seret ini. Lho iki lho. Iki sik kanan kiri pegangan. Nah, suruh nang ngarep. Nggih, masuk. Oke ya Mas, ini kan sudah dilepas untuk bodi dari si motor. Kemudian ini bisa kita lihat ini kan masih tertancap dari sepul maupun yang mengarah ke relay kaki 5. Tapi kenyataannya di sini sekringnya bisa kita lihat, sekring ini masih aman tidak putus. Tapi kata orangnya putus. Coba kontak on. Loh, aman nih. Full pump dengung. Lu ngomongnya apa lu? Ngomongnya sekring kalau putus sampai Desember. Sampai Desember sekring. Lagi ora popoi. Sekring 25 ampere. Sekring utama ngomongnya putus ya. Tapi iki ora apa-apa. Sampai boleh dibawa kan aman. Aman. Iki seharusnya putus bos ini bos. Di sini seharusnya nggak ada apa tegangan saat kontak on di kabel kuning, kabel merah strip kuning yang dari relay kaki 5 ya. Ini ada tegangan sesuai dari kapasitas aki. Aki ini kita cek dulu kapasitasnya 11,9. Kemudian di sini saat kontak on yang dari relay kaki 5 merah strip kuning 11,9. Oke, aman. Nah, permasalahannya di mana? Kontak off, kontak on, full pump juga dengung. Termostator kita pencet, nggak aktif karena di sini mungkin dilepas. Oh, tombol iki tangga iki ya. Coba ya. Itu duduk tombol lampu aja Jril. Kok lampu? Iki lo Jril, iki kan dilepas Jril. Mana dilapis ya? Switch rem kiri, coba tarik. Kok anu mencerek? Lho iki teko teli kabeh yo. Weh, iki apa sih? Buka aja Jril. Oke Mas ya. Jadi bilangi orangnya katai sekring 25 ampere langsung putus. Tapi ninggal nomor telepon ayo lu. PSBA. Oke. Nah, ini kan Dek, lepas Jril iki Jril. Coba kabeh ya. Oh ya pasang kabeh sih kontak off. ECU-nya masih hidup ya. ECU-nya masih hidup karena apa? Saat kontak on full pump dengung. Cuma ada yang melotot ya. Oh iki, copokan pisan lu iki lu. Kalau nyopok ini taruh di baut. Oh, wis lepasan semua Mas. Nah, ini iki sih tak copoke.
sudah bongkaran, entah itu dari bengkel lain saya nggak tahu atau orangnya sendiri yang bongkar. Yang penting istilahnya di sini saya disuruh analisa ya, penyebabnya itu dari mana. Bilangnya sekring utama putus, tapi kenyataannya saat kontak on di sini sekring utama nggak putus. Sing putus iku sing dhisik kena iki. Lah kok gak mencet iki sik. Wah. Ini ada tegangan, tak cek sekring satu persatu ya. Saat kontak on, di sini yang menuju ke kontak dulu kita cek ini. Pojok sini ada tegangan, kaki satu ada tegangan, normal semua karena kontak-kontak on sudah teraliri tegangan semua. Berarti sekring yang sebelah sini ini normal semua Mas ya. Kemudian saat kontak on pastikan ketiga sekring ini ada tegangan 12 volt juga. Karena ini didapat dari relay kaki 4. Ini saat kontak on. Oke. Normal semua katanya. Apa ngomongnya? Sekring utama. Iya, 25 ampere putus, selalu putus. Terus Oke. jumper. Nah iki. Kira aktif. Kita apa iki? Lampu tambahan iki Jril. Oh iki lho Jril, pasang Jril. Kira. Pasangan sik suwite. Suwite pasangan sik. Ayo. Bos, cari apa bos? Oh iya. Oke, kabel switternya belum terpasang. Kita kontak off dulu. Wah, ini bisa sampai lihat Mas ya. Ini kabel silinder samping sampai di jumper ya. Dikupas dan diceper. Kemudian pada CKP di sini sudah pernah dikupas juga ini. CKP ini dibungkus lagi dan apa lagi? Nah, ini ada kabel lagi yang dikupas. Jadi ini pernah sudah dianalisa dari mekanik sebelumnya Mas ya. Ini pembungkusnya nggak ada. Apalagi ya kita standarkan aja ya, kita cari agar motor ini normal dulu. Apakah benar sekring 25 ampere putus, apakah enggak, kita akan cari tahu permasalahannya atau penyebabnya dulu ya. Kalau kabel masih standar seperti ini tuh enak Mas, cepat kita menangani ya. Ya, saya. Enggak bunyi cetik-cetik belas. Enggak, Bos. Dia bilang, "Mas, ini habis dari bengkel. Sebelumnya itu sekitar 5 hari sudah di pengecekan kelistrikan atau pengecekannya Mas ya. Jadi kata bengkelnya itu ECU-nya yang bermasalah." Benar ya? Oke. Kata bengkel sebelumnya itu ECU-nya bermasalah, kemudian diantarlah ke sini. Untuk jalur sepul ya itu sudah nggak boleh ngecek lagi karena kan gini, awalnya sekring utama kan putus ya, 25 ampere putus. Itu masalah ada di sepul biasanya ya, kabel sepul gitu. Nah kemudian ini tadi saya sarankan Mas, kalau servis ECU ini nunggu ya, nunggu 1 minggu 2 minggu karena antri. Nah kemudian ini sekalian perkabelan saya cek atau gimana? Nah bilangnya nggak, perkabelan nggak usah dicek Mas karena sudah dicek bengkel sebelumnya sampai 5 hari. Oke, buat memastikan apakah ECU-nya ini yang kena atau yang gimana saya kurang tahu ya. Jadi sebelum saya cek, saya pastikan dulu apakah ECU-nya kena apa enggak. Oke. Knob start pencet, kontak on, indikator menyala, beberapa detik mati. Ini tadi ada sejarah kerusakannya, CKP sudah saya hapus. Nah di sini, misal tombol starter saya pencet ya, relay kaki 5 cuma bunyi 1 kali cetek gitu aja ya. Sampai dengarkan. Nah ini cuma sekali saja, kemudian dipencet lagi tidak bunyi ya. Nah tidak bunyi seperti ini. Apakah ECU-nya? Kalau tidak bunyi Mas, kalau tidak bunyi seperti ini ya. Nah oke. Kalau tidak bunyi seperti ini, apakah
ini ada hubungannya sama switch standar samping. Misal switch standar samping putus ya, berarti otomatis full pump bisa dengung, tapi tombol starter dipencet itu nggak bisa. Tapi di sini sama bengkel sebelumnya sudah dilangsung ya ini. Nah ini sudah dilangsung. Oke, jadi switch standar samping aman. Kalau ciri-ciri seperti ini mas, tombol starter nggak bisa tombol starter dipencet tidak muncul bunyi cetik-cetik, itu ada hubungannya dengan switch standar samping benar. Bengkel sebelumnya sudah paham ya, ini sudah digandeng gitu. Tapi kalau dari analisa saya saat kontak off, saat kontak on, ini relay cuma bunyi cetik aja. Nah, cuma bunyi sekali saja. Jadi permasalahannya bukan di switch standar samping karena masih bunyi. Apakah dari SGCU-nya ini ada hubungannya dengan starter ya? Karena apa? Karena yang dari switch rem sini 12 volt itu masuk ke sini ya. Kemudian negatif dari tombol starter ini masuk ke sini, ke ECU. Nah, dari sini 12 voltnya untuk mengaktifkan ECU. Jadi lewat sini dulu untuk jalur tombol starter. Oke. Jadi di sini saya akan memvideokan. Misal kita nggak butuh ini gimana mas? Misal bermasalah di jalur ini, memastikan apakah ECU-nya, apakah bukan. Jadi yang kita butuhkan adalah satu helai kabel seperti ini. Buat starter aja ya. Kita kontak off, kita tusuk jarum, drill, golek ono, golek ono kabel kuning, strip hijau. Lek ono yo takono Mas Halu, pabrikane ya. Ono kuning strip hijau mas. Hijau nomor iki dari kiri Mas, 1 2 3 yo. Nomor 3. Ini dari sini drill asli nih, toko kene 12 volt toko iki lagi. Kuning strip hijau kan iki ono. Nah, toko kene wis awake dhewe enggak make ini ya yo. Enggak make ini, jadi langsung di sini aja. Oke. Ini dapat dari positif aki drill yo. Dapat dari positif aki, kontak on. Nah, saat ini Mas ya. Saat ini entar sama, ini kan 12 volt langsung yang kita ambil, yang kita kasih. Enggak usah pakai SCU. Jadi misal ini kita tempelkan seperti ini. Ayo tempelkan drill. Nah, lagi. Nah, cuma sekali saja ya. Cuma sekali saja relay kaki 5 ini bunyi cetik. Berarti masalahnya bukan di sini Mas ya. Masalahnya bukan di sini dan bukan di area perkabelan. Berarti masalahnya ada di ECU. Nah, apakah benar ECU-nya yang bermasalah sehingga tombol starter dipencet? Relay kaki 5 cuma bunyi 1 kali cetik. Artinya sinyal massa cuma keluar 1 kali. Berarti permasalahannya buat mendetailkan seperti ini. Kita nggak butuh scanner canggih lagi Mas kalau seperti ini. Nah. Cek drill yo. Cek nok ini drill. Kabel merah strip kuning dari relay kaki 5 ini saat kontak on ya. Jadi kita lepasin dulu. Saat kontak on, ini pegang bisa drill. Saat kontak on di kabel merah strip kuning yang dari relay kaki 5 ini harus ada tegangan 12 volt sesuai kapasitas dari aki. Oke. Sudah normal. Kemudian di kabel yang menuju spool drill ini nggak boleh ada tegangan drill yo. Cekin satu persatu. Cekin satu persatu saat kontak on. Ini nggak tepat lah. Yang pertama dulu, pas tekno. Nah, ini kan ada tegangan 12 volt, Mas. Kabel dari spool yang pertama. Yang kedua, yang tengah drill. Nggak oleh ada tegangan 12 volt. Nah, ada tegangan 12 volt. Yang ketiga, ada tegangan sesuai kapasitas dari aki tegangan 12 volt, yang artinya ECU ini sudah jebol di bagian starter ya. Tapi untuk full pump bisa dengung, ECU masih hidup, cuma di bagian starter yang nggak jalan, bukan dari apa-apa. Berarti ini masalahnya yang pertama itu dari jalur spool ada kongslet ya, karena sekring utama 25 ampere putus, berarti permasalahannya itu dari spool. Tapi sama bengkel sebelumnya sudah dicek ya, sudah dicek. Jadi saya disuruh ganti ini aja, nganalisa ini aja, nggak usah perkabelan bilangnya. Jadi di sini akan entar misal kedepannya ini jebol lagi, itu bukan urusan saya, karena sudah saya kasih tahu Mas, ini apa harus saya cek dulu, saya kasih gitu. Kalau motor yang datang ke saya Mas, itu harus saya selesaikan dulu pengecekan. Misal awalnya sekring 25 ampere putus, berarti permasalahannya kan dari spool, harus saya pastikan dulu. Jika orangnya nggak boleh, ya ntar kedepannya kalau ada konslet lagi ya orangnya sendiri yang tanggung jawab. Saya nggak mau tanggung jawab, karena saya sarankan untuk pengecekan jalur spool. Katanya sudah dikerjakan oleh bengkel sebelumnya selama 5 hari seperti itu. Nah, buat memastikan ya, ini kan setiap
kabel yang dari sepul ini Mas, bisa sampean lihat ketiga kabel ini ketika kontak on dicek ada tegangan 12 volt. Ini nggak boleh, normalnya harus kosong. Coba kita ini drill ada apa namanya? ECU punya saya drill. Nah ini kita coba Mas ya, ECU punya saya. Buat memastikan membedakan saja buat para yang mau belajar. Oke. Jadi di sini saya tidak menggurui atau meminter dewe koyok Mas Halu. Ya. Ini baru sebulan Mas melok saya ini, ikut saya ini. Sekalian saya buatkan video ben tambah paham ngono lho, jalur-jalure sing perlu dicek ya. Oke. Nah, sekarang jadi pegangan iki maneh. Ceken di ketiga kabel sepul saat kontak on. Kontak on, ceken. Satu enggak ada tegangan drill ya. Enggak ada. Sepul yang kabel sepul yang kedua, yang tengah. Pas tekno connect ke sekunnya, aman yo, enggak ada tegangan. Yang ketiga, aman, enggak ada tegangan. Yang artinya kalau enggak ada tegangan seperti ini, starter bisa dihidupkan. Oke ya. Kita lihat. Nah, kontak off, kontak on. Oke, aman Mas ya. Oke. Jadi punya samen yang bermasalah ada di sistem ECU, tapi saya harus tahu penyebabnya dulu. Kata samen penyebabnya sudah diatasi oleh bengkel sebelumnya secara 5 hari. Tapi di sini cuma nggak ada setengah jam saya cari tahu permasalahannya sudah ketemu ya. Tinggal nunggu konfirmasi dari samen apakah harus diservis ECU-nya ataukah harus beli baru, terserah sampean. Dan untuk kedepannya saya kasih tahu untuk kedepannya misal muncul ECU atau screen 25 ampere putus lagi, saya nggak tanggung jawab karena sampean sudah saya kasih tahu untuk pengecekan jalur sepul dan sampean menolak dan katanya sudah dicek oleh bengkel sebelumnya. Jadi saya di sini nggak tanggung jawab kedepannya ya. Oke, terima kasih. Untuk pemasangan ECU baru nunggu dari sampean apakah diservis atau beli baru, terserah sampean wis. Yang penting di sini tinggal pasang aja, nggak pengecekan jalur lagi ya. Penyebabnya yang membuat ECU ini sudah jebol bagian starter. Oke, terima kasih. Untuk pengecekannya sangat mudah, saya tidak membutuhkan alat scanner canggih, hanya scanner manual untuk mendeteksi jalur-jalur, memastikan ya. Saya akhiri sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jos.